Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mancing mania, kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat benang untuk memancing ikan belut atau sidat atau ikan lubang gitu ya. Biasanya ada di sungai atau di sawah. Yang perlu disiapkan adalah benang nilon ya, bisa 2 meter ya atau lebih, atau bisa kurang sesuai kebutuhan. Kemudian ini kail ya, kailnya. Kailnya bisa yang besar, bisa yang sedang, bisa yang kecil, sesuai kebutuhan teman-teman. Di sini saya adanya yang sedang gitu ya, yang sedang. Sebetulnya kalau untuk belut sih cukup aja ya. Benangnya juga memang agak kecil ya. Kalau yang bukan agak besar di video sebelumnya, ini yang agak kecilnya, menyesuaikan dengan mata pancingnya. Bagaimana cara membuatnya? Jadi sediakan benang nilon ya, seperti ini. Yang ukuran lebih besar juga tidak masalah. Saya mencontohkan yang kecil saja ya. Ini hanya buat contoh saja. Jadi sediakan ini semacam 2 meter ya, 2 meter. Kemudian ujungnya disamain. Nanti si ujungnya, ujung ini disamain ya. Ujung ini disamain, kemudian nanti ditarik, ambil tengah-tengahnya. Ini tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya dibikin kayak gini ya, runcing. Setelah itu ditali teman-teman. Dibuat tali kayak gini. Buat tali kayak gini. Setelah itu baru si mata pancingnya itu, si kailnya itu dimasukkan ke sini teman-teman. Gitu ya. Segini teman-teman ya. Blur ya. Nah segini ya. Nah segini. Setelah itu baru dililitkan teman-teman. Jadi ngikatnya itu di sebelah sininya nih. Agak blur, maaf ya, agak blur. Nah gini ya, di sini nih. Ngikatnya di sini supaya ada buat ngelilit di sini nih. Tuh, tinggal dililit. Jadi satu benang dililitkan kayak gini. Agak blur, gak apa-apa ya. Dililitkan tuh, kemudian dimasukkan ke lubang ya, yang benang dililitkan tadi masukkan ke lubang. Kemudian benang satunya lagi tidak perlu dililit ya. Nah benangnya ini tidak perlu dililit, tapi langsung dimasukin ke lubang ini ya. Jadi dia silang, lubangnya masukinnya silang ya, tidak perlu dililit ya. Benang yang satunya lagi tidak perlu dililit, tinggal dimasukkan ke lubang dengan cara silang. Nah gini teman-teman. Tarik ya, tarik, hasilnya seperti ini ya. Hasilnya jadi rapi kayak gini tuh, hasilnya jadi kayak gini nih. Nah teman-teman, jadi nyilang dia. Yang satu masuk ke arah sini, benang yang satu masuk ke arah sini, jadi seperti ini ya. Kemudian setelah itu baru kita kita proses menggunakan pemberat. Jadi masing-masing ini nih, masing-masing benang dikasih pemberat. Ini dikasih pemberat, ini juga dikasih pemberat, kemudian diputar. Kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Setelah jadi ngikat kayak gini, baru diikat ke kawat atau ke paku. Bisa taruh kawat atau ke paku. Ini kan ada dua ya. Ini ada dua. Jadi masing-masing ini dikasih pemberat. Nah bisa pakai batu bata atau pakai benda lainnya, terserah teman-teman. Jadi masing-masing, sekali lagi masing-masing benang dikasih pemberat di tali ya. Ini sudah saya kasih pemberat, biarkan. Satunya lagi dikasih pemberat ya.
Jadi masing-masing benang dikasih pemberat, bisa pakai batu bata atau pakai alat pemberat lainnya. Ini teman-teman, ini jadi dua-duanya nih sudah dikasih pemberat ya, kayak gini. Kemudian mata pancingnya atau kailnya ditaruh atau dikait di paku atau di apalah gitu ya, ada pengait terserah. Kalau saya dikawat gitu ya. Nah, kemudian bagaimana tahap selanjutnya? Tahap selanjutnya yaitu ini ya, masing-masing satu dulu itu diputar ya. Yang ini bisa dibiarkan atau diamankan tempat yang agak jauh, terserah. Yang penting satu-satu dulu nih, satu-satu dulu diputar. Putarnya kemana? Searah jarum jam ya teman-teman. Masing-masing itu diputar searah jarum jam. Kalau teman-teman berdua bisa dua-duanya ya, teman-teman sepegang yang ini, temennya sepegang yang satu lagi, diputar ya, masing-masing diputar. Bisa lebih cepat kalau berdua, tapi kalau sendiri berarti harus kayak gini ya, satu-satu dulu dipegang seperti di yang saya contohkan. Jadi harus satu-satu dulu kalau kita cuma seorang, tapi kalau sama teman bisa teman muter yang benang satunya lagi gitu ya. Kemudian waktunya berapa lama? Sesuai kebutuhan teman-teman, karena nanti di sini nih, di benang sini kalau sudah cukup banyak lilitan, dia terlihat seperti berkaca-kaca ya, atau ketika dia pegang kayak gini dia lebih kasar, itu tandanya itu sudah cukup putarannya, putaran searah jarum jamnya. Terus teman-teman, kalau dirasa cukup bisa diganti dengan yang satunya lagi ya. Ini sudah cukup, berarti kita amankan. Ini kita amankan, baru yang satunya lagi kita putar ya. Ya sekitar ya bisa 3 menit teman-teman. Perkiraan putarannya masing-masing benang bisa per 3 menit ya. Sekali lagi ini searah jarum jam ya. Kalau dirasa sudah cukup, dua-duanya sudah diputar ya, baru dia digabungin. Kalau sudah dua-duanya diputar satu persatu ya, baru keduanya digabungin seperti ini, kemudian diikatkan teman-teman, diikatkan seperti ini, dimasukin. Hati-hati ya, nanti dia putus, jadi harus lebih hati-hati. Digabungin seperti ini tuh teman-teman, seperti ini. Kemudian kalau sudah digabungin kayak gini, biarkan dia berputar sendiri. Nah ketika dia berputar, nanti dia berputarnya itu berlawanan arah jarum jam. Kalau tadi satu-satu diputar searah jarum jam, kalau sekarang berlawanan arah jarum jam atau searah tawaf ya, kebalikan dari tadi, kebalikan dari searah jarum jam. Kalau sekarang tidak perlu kita putar, dia akan berputar dengan sendirinya. Sampai kapan? Sampai dia berhenti dengan sendirinya teman-teman.
Nanti kalau dia sudah berhenti baru kita putus keduanya ya, si benang dari masing-masing pembarat kita putus. Kalau putarannya sudah berhenti, tapi kalau dia belum berhenti, teman-teman biarkan saja supaya hasilnya sempurna. Kalau mau di stop itu mungkin bisa aja, tapi nanti lilitannya kurang sempurna teman-teman, dan mudah lepas, dan nanti cukup sulit ketika digunakan untuk memancing. Maka dibiarkan dia berhenti dengan sendirinya. Jadi proses pembuatan dari awal sampai beres sekitar 10 menitan teman-teman, atau paling lama 15 menit. Dia sudah mulai pelan, tandanya dia akan cepat berhenti. Nah cukup ya, ini cukup. Kalau udah kayak gini bisa cukup. Kemudian kita putus ya, kita putus benang di bawahnya ya, di bawah lilitan, benang di bawah lilitan di ini nih, kita putus keduanya. Nah kita putus sambil dipegang ini. Hasilnya seperti ini teman-teman. Ya, ini boleh kita ikat ya supaya lebih aman dan tidak terlepas lilitannya, maka kita ikat ini ya. Nah, kita diikat kayak gini tali. Nah, maka sudah beres ya. Ini hasilnya teman-teman, hasilnya sempurna ya, bagus sekali. Ini bisa langsung digunakan untuk memancing ikan belut, baik di sawah atau di rawa atau di kolam atau di tempat yang sekiranya ada ikan belut atau ikan sidat ya. Oke, demikian teman-teman tutorial dari saya, cara pembuatan tali untuk ikan belut dan sejenisnya. Semoga tutorial ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel Keluarga Laut Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.